Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara pagi hari ini? Terus dalam sukacita dari Tuhan, amin. Hari ini kita terus percaya bahwa apapun yang terjadi, kita terus boleh menyembah Tuhan karena Dia layak kita sembah, amin. Tuhan Yesus selalu baik, Dia pasti memberkati setiap anak-anak yang mengasihi Dia. Hari ini mari kita mau kasih pujian kita yang terbaik, kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari Jemaat Tiberias, satukan hati, kita satu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus, dalam pimpinanmu ya Roh Kudus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama di Gereja Tiberias Indonesia Tuhan, untuk boleh beribadah, untuk boleh datang menyembah, memuji, meninggikan Engkau. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan Yesus. Kami boleh melihat perkenananmu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami tahu waktu kami datang dengan hati yang mengasihi Tuhan, waktu kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami pasti melihat kuasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan Yesus dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya satu nama yang kami terus mau sembah, hanya nama Yesus Sang Penyelamat, hanya Yesus Sang Juru Selamat bagi kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami berdoa, siapapun kami yang menyembah, baik yang secara online maupun juga offline Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang Tuhan bawa hati kami yang percaya. Ini setiap hati kerinduan kami Tuhan. Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Katakan mulia, mulia, agung. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati pagi hari ini untuk bagi Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan angkat suaramu di hadapan Dia. Mulia.
Sembah Raja mulia. Dari sorga bersama-sama, dari sorga menyelamatkan kami. Katakan Tuhan, baca. Angkat tangan, angkat suaramu, dipuji, dipuji, ditinggikan. Sugar.
kami bersyukur. Angkat tanganmu sama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama dengan iman sama-sama. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name. Aku katakan sama-sama. You're the name above all names. Andalkan Tuhan saudara. Dia lebih dari segalanya. Hanya Engkau Yesus, haleluya. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you're the name, you're the name above all names. You are worthy, God. You are worthy of our berseru sebab aku percaya Tuhan pagi hari ini. And my heart will sing to Jesus. How great is our God. Bersama-sama, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our great, how bagi Tuhanmu yang besar, beri tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya. Engkau yang terbesar Tuhan, Engkau yang termulia bagi kehidupan kami. Engkau yang terutama Tuhan, mengatasi segalanya. Perbuatan-Mu ada bagi kehidupan kami. Ini pujian kami, penyembahan kami. Ini saat kami bersorak-sorai Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Tunjukkanlah tanda dan kuasa. Sebab pagi hari ini kami percaya menjadi pagi yang penuh dengan mujizat Allah. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Boleh lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kananmu, kasih salam. Kasih tos bersama-sama kita membersuka kita di banyak. Dan di dalam Yesus kita bersama. Mari bersama-sama jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi sambil bertepuk tangan di atas kepala juga.
sukacita di tempat ini. Kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Suami istri atau keluarga dengan Tuhan, maka suami istri itu akan semakin erat, semakin dekat. Karena Tuhan yang menciptakan perkawinan ini. Karena Tuhan yang menyatukan dua orang ini. Kalau masing-masing suami atau istri dekat dengan Tuhan, keduanya akan semakin erat. Untuk erat dengan Allah atau intim dengan Allah, nah otomatis harus ada persekutuan yang khusus ya dengan Tuhan ya. Ada mesbah keluarga juga, persekutuan pribadi, dan kemudian penuh dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Untuk membentuk keluarga damai adalah kita pupuk hubungan atau relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang erat. Kita pupuk hubungan dengan pasangan kita dan anggota keluarga lainnya. Memupuk relasi dengan pasangan antara suami dan istri, yang harus dilakukan adalah selalu dalam kasih mula-mula. Dengan kata lain ya selalu sayang-sayangan, cinta yang membara. Kita itu harus dipupuk dan harus membara terus. Kemudian rela berkorban, ya, korban waktu, korban tenaga, ya, korban perasaan juga. Mendahulukan kepentingan pasangan kita, kebersamaan bersama keluarga, mertua, ipar, adik kakak. Jadi kita membangun kebersamaan dengan keluarga besar ya. Kita punya karakter yang baik dan kemudian penuh dengan kebijakan. Dan kemudian juga kerja keras, artinya tidak malas. Jadi untuk membangun keluarga yang damai, kita berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Jadi kita selalu berdoa untuk mencegah hal-hal yang tidak baik yang merusak. Juga firman Tuhan itu berfungsi untuk menjaga hati kita dan langkah kita. Betapa kita harus berlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam rumah tangga. Dalam membentuk keluarga yang damai adalah kita hindari pertengkaran yang ringan sampai hebat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita dengarkan Suara Gembala edisi hari Minggu 1 Desember 2024. Dengan tema judul Perayaan Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Poin yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati dan lindungi acara Perayaan Natal Gereja Tiberias Sabtu 7 Desember 2024. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, agar berjalan lancar, pasukan malaikat menjaga dan mengawal. Siapapun yang pernah merayakan Natal bersama Gereja Tiberias, Tuhan gerakkan untuk datang kembali. Pada saat acara Natal, beri cuaca yang baik dan tidak hujan. Doa kami agar kami yang hadir suatu lautan manusia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, penuh dengan kemuliaan, dengan sinar nyala lilin-lilin Natal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Roma yang kedua, perayaan Natal Tiberias Sabtu 7 Desember 2024. 1. Kesaksian Pendeta Dr. Yesaya Pariaji untuk merayakan Natal di Stadion Utama mulai Desember tahun 2000. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama merayakan Natal dan menyambut Mesias Juru Selamat dunia yang lahir di Bethlehem. Raja segala raja yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang berkata, Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. 2. Kita merayakan Natal untuk menyambut Raja segala raja dengan minyak dan anggur. Gereja Tiberias diperintah untuk menghadap Raja segala raja Mesias yang lahir di Bethlehem. Mika 5 ayat yang 1 dan Mika 5 ayat yang keempat. Maka diperlukan ribuan kali kuasa perjamuan kudus dan puluhan ribu minyak urapan. Mika 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dengan kuasa minyak dan anggur kita dipuaskan secara jasmani. Tidak kelaparan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, tidak kekurangan, diberkati segala usaha dan pekerjaan kita, serta menang atas segala sakit penyakit. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita diberkati secara rohani. Kita dikenyangkan, dimuliakan dan diselamatkan untuk pesta bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Yang ketiga, yang terakhir, kesaksian dari para jemaat yang merayakan Natal di Stadion Utama.
Banyak jemaat yang bersaksi bahwa mereka merekam acara perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama tahun-tahun yang lalu. Mereka merekam, ada yang melihat para malaikat, ada yang melihat burung merpati berterbangan, ada yang melihat salib di langit, ada yang melihat sinar terang dari langit, dan banyak jemaat yang sembuh, bebas hutang-hutang, mendapat keturunan, dan doa-doanya di acara Natal akhirnya dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau yang menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita saksikan video berikut untuk mengenang 1 Desember, hari kelahiran yang terkasih Bapak Pendeta Mendiang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Beliau telah meninggalkan kasih dan teladan yang baik bagi seluruh jemaat, keluarga, dan bagi banyak orang. Selamat menyaksikan. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Untuk nyambut second coming harus ada minyak anggur. Lagi-lagi untuk nyambut second coming Anda harus ada minyak anggur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yang selamat bangkit dari kiamat, hidup kekal dan terima tubuhnya darahnya. Agar siapapun Anda yang hadir di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Sempurnakan hidup kami. Beliau mengingatkan kita semua untuk hidup di dalam kekudusan dan selalu menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita semua menjadi warga surga dan siap sedia menyambut kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih Bapak Gembala, kami akan terus mengingat dan mengenang-Mu sampai kapanpun. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk kebaikan Tuhan bagi gereja kita kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Diselamatkan dari hukuman karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
sorga, betapa kami bersyukur Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menyelamatkan kami dan menjadi hikmat bagi kami. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu senantiasa menolong kami, menjaga kami, menghibur kami, memberi kami kekuatan, berjalan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah buktikan kasih-Mu di depan sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membawa kami menerima semua hasil pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan Yesus semakin mengenal-Mu Tuhan, mengalami-Mu Tuhan. Karena satu hari kami akan hidup kekal di sorga bersama-Mu Tuhan selamanya. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk membangun mereka, membaharui kami, mengubahkan kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, oleh firman-Mu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Oleh darah Tuhan Yesus saja, kami diampuni, kami dikuduskan, kami dibenarkan menjadi orang benar-Mu Tuhan. Dan kami disempurnakan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami fokus mendengarkan, merenungkan, melakukan, dan memperkatakan firman-Mu dalam setiap saat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita katakan, amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk, monitornya bisa tolong dibesarkan sedikit, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menerima hikmat Tuhan. Amin. Saudara, dari beberapa minggu yang lalu seperti suatu rentetan, saya baru sadar, oh ternyata suatu rentetan saudara. Bagaimana minggu-minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan mau beresin hati kita. Bagaimana kita memberi pengampunan, Tuhan gak mau di hati saudara dan saya ada kepahitan, sementara Dia memberi berkat yang manis dalam hidup kita. Lalu bagaimana ketika kita di tengah tekanan dalam tinggal tenang dan percaya. Ketika kita di tengah penantian, Tuhan beresin hati kita. Sebelum Tuhan menenangkan badai persoalanmu, gelombang masalahmu, Tuhan jauh lebih penting berurusan menenangkan hatimu lebih dulu. Amin. Lalu bagaimana firman Tuhan memperlengkapi saudara dan saya untuk kita menang atas harta, menang atas uang, menang atas kepemilikan, dan hanya Tuhan yang mendapat tempat yang terutama dan pertama di hati kita. Lalu minggu lalu setelah rentetan itu, bagaimana saudara dan saya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukurmu mendahului mujizat Tuhan terjadi. Dan hari ini setelah Tuhan beresin hati kita, satu kalimat yang Tuhan taruh di hati saya adalah bagaimana hidup ini berkaitan dengan pola makan saudara, pola hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa sehat kalau yang ada di lumbung kita, yang ada di storage kita, yang ada di kulkas kita, yang ada di tempat penyimpanan makanan dan minuman kita itu barang-barang yang mengandung sampah dan racun. Jadi Tuhan mau beresin lebih dulu, Tuhan mau bersihin lebih dulu hati kita. Dan beberapa minggu kemarin firman Tuhan membereskan, membasuh, membentuk, membarui hati saudara dan saya. Setelah hatimu diberesin, dibersihkan oleh Tuhan, lalu bagaimana saudara dan saya membawa masuk kembali apa yang ada di hatimu. Amin. Masuknya lewat mana? Pikiran. Pikiran dan hati ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Amin. Jadi hatinya Tuhan bersihin, hatinya Tuhan beresin, pikiran kita juga Tuhan mau beresin, Tuhan mau bersihin dengan apa? Dengan firman-Nya, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya berjalan dalam hikmat Tuhan. Menerima hikmat dari Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Keadaan saudara dan saya sekarang ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh apa? Oleh kasih Allah, kasih Bapa di sorga. Dan apa yang Tuhan mau, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Saya percaya kita yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, mengikuti secara online dengan iman bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu adalah satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagaimana kita menerima hikmat Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus dengan benar. Efesus 1 ayat 16 sampai 18 katakan demikian. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini kepada jemaat di Efesus yang telah disebut oleh Paulus orang-orang kudusnya Allah. Saudara dan saya dan yang ada di rumah dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Dan apa yang menjadi doa Paulus kepada orang-orang kudus Allah, apa yang menjadi kerinduan Allah buat kita adalah saudara dan saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dengan benar. Dan kita nggak bisa mencapainya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan memberi roh hikmat dan wahyu. Sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, apa hasilnya? Ayat 18 kita baca, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi Allah mau saudara dan saya mengalami betapa kayanya kemuliaannya dan betapa hebat kuasanya bagi kita. Dan kita hanya bisa menerimanya, mengalaminya ketika mata hati kita terang. Dan bagaimana mata hati kita terang? Ketika kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan benar yang adalah terang itu sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan diberikan roh hikmat dan wahyu yang dari Tuhan. Enggak ada cara lain untuk kita semakin mengenal pribadi Tuhan kecuali baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Amin. Saudara kan semakin kenal misalkan dalam konteks sehari-hari. Semakin kenal akan kehidupan suatu artis, kehidupan suatu selebgram, kehidupan suatu influencer. Kenapa? Karena saudara ikutin update-nya. Saudara liatin yang dia post kesehariannya. Tapi betapa pentingnya kalau kita memberi waktu untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kenapa? Karena satu hari nanti kita akan bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Ya, kita percaya dengan iman, percaya pada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Tapi Tuhan mau engkau menerima manfaat, benefit, keuntungan, berkat semua hasil pengorbanan Tuhan Yesus. Bukan menunggu nanti di sorga, tapi hidupmu sekarang. Katakan amin. Yaitu apa? Hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam iman percayamu akan kasih setia, kebaikan Tuhan. Menerima, percaya tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Jadi menerima hikmat bukan bagaimana caranya, tapi bagaimana sikap, attitude saudara dan saya. Kita bisa menerima hikmat Tuhan yang pertama dengan roh yang lemah lembut. Dengan apa? Roh yang lemah lembut. Kita buka Yakobus pasal yang ke-1, yang ketiga, ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Sebenarnya ini masih ada diskusi mengenai terjemahan ini dari bahasa aslinya. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan atau kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Karena di dalam bahasa Yunaninya intinya adalah kelemah lembutan dengan hikmat ini nggak bisa dipisahkan. Amin. Kenapa? Karena ini bicara satu pribadi.
Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus ayat berikutnya, karena seringkali kita hanya berhenti sampai di ayat 28. Kita datang sama Tuhan, Tuhan beri saya kelegaan. Sedangkan ketika Tuhan Yesus mengajar satu kesatuan, firman Tuhan katakan, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang sebab bebanku enak dan ringan. Amin. Jadi belajar dari pribadi Tuhan Yesus, hikmat Allah itu sendiri, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Jadi ketika saudara dan saya memberi roh yang lemah lembut kepada Tuhan, saudara dan saya sedang dalam posisi untuk menerima hikmat yang dari Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan takut akan Tuhan ini tidak berarti ketakutan akan Tuhan, berbeda. Fear of Lord, berbeda dengan afraid. Kalau orang ketakutan bukan mendekat tapi menjauh. Tapi takut akan Tuhan akan membawamu semakin mendekat dengan Tuhan, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalami pribadi Tuhan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu hasil. Bukan bagaimana saudara dan saya upayakan. Seringkali kita kan bertanyanya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan supaya saya bisa takut akan Tuhan. Hidup saudara dan saya bisa memberikan kepada Tuhan adalah hasil karena pemberian Allah lebih dulu dalam hidup kita. Betul? Dan puncaknya Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Yesus memberikan nyawanya, membuktikan kasihnya buat kita sehingga kita bisa hidup dalam kasih, mengampuni. Jadi ketika bagaimana posisi kita hidup takut akan Tuhan adalah saudara dan saya menerima hasil. Hasil apa? Ketika engkau menyadari betapa Bapa di sorga begitu sangat mengasihimu. Betapa Tuhan Yesus sangat sayang, sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita berharga buat Tuhan. Dia cari saudara, dia cari saya, dia selamatkan kita, dia jaga kita, dia tuntun kita untuk tidak terhilang. Ketika kita menyadari akan kasih-Nya Allah. Menyadari akan betapa pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan hidup kita begitu bernilai berharga. Maka hasilnya adalah apa? Kita kagum dan hormat akan Tuhan. Kita hidup begitu menyadari ajaibnya kasih kuasa Tuhan. Begitu adilnya, kudusnya, benarnya jalan-jalannya. Kita nggak akan melewatkan kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Itu artinya takut akan Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan kau menerima hikmat yang dari Tuhan. Ayub pasal 28 ayat 28 katakan demikian. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Terutama yang tadi ada satu message bahwa kelemah lembutan dan hikmat itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Seringkali kita berdoa, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan beri saya hikmat. Tuhan kasih hikmat kok buat saudara dan saya. Karena Bapa telah memberikan anaknya Yesus Tuhan kita. Hikmat itu sendiri bagi kita. Jadi kenali pribadi Tuhan Yesus dan kau akan bertumbuh dalam hikmat yang dari Tuhan. Dan ketika engkau bertumbuh dalam hikmat yang dari Tuhan, ada satu tanda yang nyata dalam hidup kita. Engkau akan menjadi pribadi yang lemah lembut di dalam rohmu, dalam hatimu. Dan nyata dalam perkataanmu, perbuatanmu. Bukan lemah gemula ya saudara. Lemah lembut. Amin. Mohon maaf untuk saya katakan untuk mengkoreksi dan menasihati saudara.
Kalau ada seorang ayah, seorang papa, seorang suami yang masih melakukan kekerasan baik secara verbal maupun tindakan, saya mau katakan dia bukanlah orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Atau mungkin orang tua kepada anak, atau mungkin anak pada orang tua melalui perkataan, engkau belum berjalan di dalam hikmat yang dari Tuhan. Saya tidak menghakimi saudara, tapi saya memperkatakan firman Tuhan. Hikmat dan kelemah lembutan adalah satu kesatuan. Ketika kita minta hikmat yang dari Tuhan, Tuhan kasih hikmatnya. Tapi bagaimana hidup kita melakukan, menyatakan, ada hasil, ada buah, ada kelemah lembutan di dalam rumah tanggamu. Ada kesabaran, bukan emosi, bukan marah-marah, bukan kekasaran, bukan abuse. Nah, satu kalimat ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada saudara, dan saya percaya Tuhan Yesus rindu memberkati saudara. Love wins the lost. Kasih akan memenangkan orang-orang yang sedang tersesat. Mungkin ada di antaramu atau ada saudara di rumah yang sedang mengalami anak-anakmu sedang tersesat di dalam keputusannya, di dalam mindsetnya, di dalam pola pikirnya. Atau mungkin juga sedang tersesat, kenapa? Karena kecanduan games, pornografi, atau drugs, atau pergaulan yang buruk, atau kebiasaan yang buruk. Atau mungkin semangatnya sedang patah. Love wins the lost. Kasih yang kau nyatakan akan membawa mereka kembali. Bukan dengan ancaman, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kasar, bukan dengan abuse. Tapi kasih yang akan memulihkan. Saudara dan saya diselamatkan. Ketika kita dahulu menjadi domba yang tersesat, kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita dikasihi. Bukan karena diancam. Apakah saudara di tempat ini pagi hari memuji menyembah Tuhan karena mengasihi Tuhan atau karena ancaman? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita telah menerima kasih kebaikannya Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, bagaimana sikap kita. Bukan apa yang harus kita lakukan, tetapi sikap kita menjadi penerima, siap menerima hikmat Tuhan. Jiwa yang lapar dan haus. Mari kita buka Matius pasal yang kelima ayat 16. Matius 5 ayat 16 dan Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Tolong bantu dibuka di sana. Terima kasih. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Dan kebenaran adalah seorang pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab kebenaran dan kasih karunia datang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan pribadi Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan mengenal Tuhan Yesus. Akan dipenuhi, akan diisi. Amin. Oleh apa? Oleh firman, oleh kasih, oleh kuasa Tuhan, oleh hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima, ini yang Bapa di sorga kasih tahu buat kita. Apa yang dia rindukan saudara dan saya minta kepadanya. Seringkali nggak ada yang salah sih, silahkan. Tapi seringkali yang kita minta hanya untuk kebutuhan fisik kita. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, buat makan, minum kita, buat hidup kita. Tetapi Bapa di sorga kasih tahu apa yang dia rindukan saudara dan saya minta adalah hikmat yang dari Allah. Karena ketika saudara dan saya minta, kamu pasti menerima. Kenapa? Firman Tuhan katakan, Allah dengan murah hatinya akan memberikan kepadamu. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kelima. Tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang. Kata semua orang ini gak ada tanda bintang kecilnya, syarat dan klasifikasi berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi firman Tuhan katakan kepada semua orang
dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan adalah hati yang merindukan untuk mengenal Tuhan. Rindu akan firman-Nya. Katakan amin. Orang yang berhikmat tidak diukur dari gelarnya. Oh, karena sarjana teologi S1, S2, S3. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru, enggak ada gelar S1, S2, S3 teologi. Yang ada adalah orang yang rindu merenungkan firman Tuhan. Amin. Bukan saya katakan bahwa itu enggak penting untuk kita belajar. Tetapi gelar itu kan inovasi. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang rindu mengenal pribadi Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan memilih dari orang yang enggak dianggap, dari orang yang enggak masuk hitungan, murid-murid Tuhan Yesus dari Galilea, bukan dari tempat pendidikan atau pusat pendidikan yang terpelajar. Tapi ketika mereka hidup takut akan Tuhan, rindu firman Tuhan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, murid-murid Tuhan mencengangkan bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, guru-guru agama pada waktu itu. Yang ketiga, mari kita lihat. Posisi yang siap menerima hikmat yang dari Tuhan adalah hati yang mendengar. A listening heart. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saudara tahulah kalau Perjanjian Lama bicara hikmat pasti kita tahu nggak bisa terlepas dari Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 14. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Kata hati yang faham menimbang perkara dalam terjemahan bahasa Inggris a discerning heart. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya a listening heart. Hati yang mau mendengar, hati yang peka. Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Salomo mengembalikan semuanya ucapan syukurnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah memilih ayahku Daud, Engkau yang telah menetapkan kerajaannya, Engkau yang telah mendudukan aku, Engkau yang telah memilih umatmu. Dan ketika Tuhan mempercayakan kepemimpinan itu kepada Salomo, Salomo menyerahkan, mengandalkan Tuhan. Tuhan beri saya hikmat, a listening heart. Hati yang mau mendengar. Terus kita baca ayat yang ke-10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi ketika saudara berdoa, saya percaya Bapamu di sorga memberi lebih dari apa yang kamu minta. Begitu banyak firman Tuhan mengenai berkat pemberian Allah. Dia tidak akan memberi batu kepada anak yang meminta roti. Amin. Tapi kalau kita menangkap firman Tuhan ini, apa yang baik di hati Allah, di pikiran Allah, di mata Allah, yang saudara dan saya minta adalah ketika kita minta hikmat. Terus, mari kita lihat. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, hati yang mau mendengar. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi ketika Salomo meminta yang paling utama dalam hidupnya yang dia perlukan adalah hikmat yang dari Allah, hikmat yang dari Tuhan.
Firman Tuhan katakan, apa yang kau enggak minta, aku berikan, aku tambahkan kepadamu. Bukankah ini digenapi dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah dan kebenarannya bicara satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca di awal, Yesus adalah hikmat bagi kita. Amin. Jadi praktekkan. Ketika saudara memulai doamu di pagi hari, di siang hari, atau tutup dalam doa malam, atau di setiap saat, saudara berkesempatan untuk berdoa. Minta hikmat yang dari Tuhan. Dengan hikmat itu membawa kita semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dan ketika engkau semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, engkau semakin mengenal siapa dirimu di dalam Tuhan. Apa yang kau miliki di dalam Tuhan. Dan dengan hikmat yang dari Tuhan, saudara bisa memutus perkara-perkara, mengambil keputusan-keputusan yang bahkan tidak terselami oleh pikiran manusia. Engkau akan menerima, memberi jawab di tempat di mana engkau harus memberi jawab dengan tuntunan Tuhan dan dengan karya Roh Kudus. Amin. Kalau saudara baca firman Tuhan, Tuhan Yesus memberi saudara dan saya teladan bagaimana kita memberi jawab. Ketika Tuhan Yesus dijerat dengan pertanyaan ini, pertanyaan itu. Dari manakah kuasamu? Tuhan Yesus tanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari Allah atau dari manusia? Lalu mereka menjawab, kami gak bisa mengatakan. Tuhan Yesus berkata, aku juga gak mengatakannya kepadamu. Karena tujuannya adalah untuk menjebak. Ketika Tuhan Yesus berdialog dengan Nikodemus, dengan perempuan Samaria untuk memberitakan Injil. Bagaimana Tuhan membangun jembatan dengan mereka di dalam dialognya. Sehingga menarik mereka untuk menerima Yesus, percaya pada Injil. Amin. Dan itu semua kita terima. Bukan bagaimana kita berusaha memperolehnya, tapi kita menerima ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu berada di rel yang namanya kekudusan dan kebenaran. Amin. Yang Tuhan mau, engkau mengambil keputusan apa yang kau masukkan ke pikiran. Jiwa kita itu lapar dan haus. Tapi biarlah lapar dan haus akan kebenaran. Karena iblis akan berusaha menipu untuk mengenyangkan dengan apa? Dengan entertain. Dengan apa yang dari daging. Kenikmatan dosa yang ujung-ujungnya adalah kehancuran, kebinasaan. Bukan hanya nunggu sampai ujung, di tengahnya pun pasti terjadi. Kerusakan, kehancuran. Tapi yang Tuhan mau, engkau dipenuhi hikmat yang dari Tuhan. Apa yang kau masukkan ke pikiranmu hari-hari ini? Jangan beri tempat lagi kepada apa yang tidak kudus dan tidak benar. Jangan beri tempat lagi kepada pornografi. Jangan beri tempat lagi kepada pikiran yang jahat. Hidup takut akan Tuhan. Ada kelemah lembutan mengalir dalam hidupmu. Yang terakhir, mari kita buka Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 7. Yang terakhir adalah pikiran yang terarah kepada firman. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukannya. Jadi Tuhan telah memberi firman, mengajarkan firman supaya saudara dan saya hidupi. Terus ayat yang ke-6, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu, hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kenapa? Karena ada firman, karena menerima firman, karena menerima hikmat yang dari Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi Tuhan memilih umatnya Israel untuk menjadi display, untuk menjadi representatif, untuk menjadi penyataan Tuhan bahwa Allah begitu dekat mengasihi umatnya untuk membawa bangsa-bangsa lain mengenal kepada Tuhan. Bukankah Allah memilih saudara dan saya? Menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Untuk menjadi display-displaynya Kristus. Bahwa engkau punya Allah yang begitu sangat mengasihimu, lebih dari dekat, dia tinggal di dalam kita, kita ada dalam dia. Sehingga hidupmu menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang.
untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Taruh di hatimu. Sebagaimana Tuhan menaruh misi di gembala sidang kita. Menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Saudara dan saya enggak terlepas dari panggilan Allah untuk diselamatkan iya, untuk diberkati iya, tapi juga untuk menjadi sarana misi Allah. Memenangkan jiwa-jiwa. Dan kita bisa melakukannya dengan menerima hikmat yang dari Tuhan. Engkau bisa melakukannya dengan kesaksian hidup yang baik, yang lahir dari hikmat. Bagaimana kesaksian hidup yang baik? Mari kita lihat yang terakhir. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya undang pemain musik pemimpin pujian. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kita angkat pujian itu. Saya undang pemain musik pemimpin pujian. Kita baca Yakobus pasal 3, 14 sampai 18. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang dari atas tapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, menerima hikmat yang dari Tuhan, engkau enggak akan beri tempat di hatimu, engkau enggak akan membiarkan di tempat penyimpananmu, di storage-mu, itu ada sampah dan racun yang namanya iri hati dan egois, mementingkan diri sendiri. Karena firman Tuhan katakan di mana ada iri hati dan egois, mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Berapa banyak keluarga ada dalam masalah rumah tangga? Kenapa? Karena egoismenya dibiarkan hidup. Kembali, berkali-kali saya tekankan. Kalau egomu hidup, pernikahanmu mati. Tapi kalau egomu mati, pernikahanmu hidup. Terus ayat yang ke-16, 17. Dan ketika kita berjalan dalam hikmat Tuhan, menerima hikmat Tuhan, semakin mengenal Tuhan Yesus dengan benar, nyata apa yang keluar dari hidup kita. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, cinta damai. Bawa damai, menjadi pelayan pendamaian. Ketika ada orang yang berseteru hatinya untuk mendamaikan. Dan orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan adalah orang yang udah beres. Berdamai, didamaikan dengan Tuhan. Berdamai dengan orang lain. Dan berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan keadaannya. Artinya bisa menerima keadaan dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Dan berjalan dalam rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Terus selanjutnya pendamai, peramah, penurut. Kata penurut di sana saya lihat dari teks aslinya, artinya juga maknanya patuh, taat, bersedia memberi, bersedia mengalah, siap mendengar. Ini arti kata penurut. Terus penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak. Kata tidak memihak di sana dalam bahasa aslinya juga artinya tidak pilih kasih, orang yang teguh dan tidak munafik. Artinya asli. Ketika relation dengan orang gak bercabang, gak ada motif tertentu, gak ada tujuan tertentu, gak ada tikungan tertentu. Asli. Tulus, tidak berpura-pura, dan tidak munafik. Terus ayat yang terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Intinya ayat ini adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena darah Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa berdamai dengan orang lain dan dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dimanapun dia melangkah, membawa damai yang dari Tuhan. Itulah satu buah yang nyata dari orang-orang yang menerima hikmat dari Tuhan. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Menerima hikmat yang dari Tuhan,
bukan bagaimana apa yang harus kita lakukan, tapi bagaimana posisi, attitude, sikap saudara dan saya siap menerima. Yang pertama, roh yang lemah lembut. Yang kedua, jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Tolong dibuka slide-nya. Yang ketiga, hati yang mendengar. Dan yang keempat adalah pikiran yang tertuju kepada firman. Mari kita bangkit berdiri. Yang dulu tak kau mengerti, sekarang kau buat mengerti. Yang dulu tak mengerti, sekarang kau mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Tebus hidupku, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu, Yesus. Ku
berikan segala hormat kemuliaan. Berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu, Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Kristus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa. Kita mengucap syukur buat kasih pengorbanan Tuhan Yesus, buat perjanjian Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat semua hasil berkat pengorbanan, penyelesaiannya di atas kayu salib. Kematian, kebangkitannya menjadikan kita orang benarnya Tuhan Yesus. Dan kita mengucap syukur buat karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang menuntun kita dalam kebenaran. Yang membawa saudara dan saya pagi hari ini dalam persekutuan dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, digantung di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami, keluarga kami, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur di atas kayu salib, kami diselamatkan. Tuhan Yesus memikul semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus kami disembuhkan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Oleh tubuh Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal yang menyelamatkan kami. Darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, membenarkan, dan menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kesayangan Tuhan Yesus, menjadi kepunyaan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjaga, memberkati, menuntun keluarga kami, keluarga yang rukun, keluarga yang kudus, keluarga yang hidup dalam pertobatan, keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni, setia, kasih mula-mula, saling memberkati, saling membangun, dan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus memberkati hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan oleh bilur darah Tuhan Yesus kami disembuhkan dari ujung rambut, ujung kaki. Oleh darah bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Setiap organ tubuh kami, jantung, paru-paru, liver, lambung kami, empedu kami, syaraf-syaraf kami, otak kami sehat sempurna.
paru-paru kami sehat sempurna, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna, imunitas kami sehat sempurna. Siapapun yang autoimun oleh bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Orang-orang yang sedang kanker disembuhkan oleh darah bilur Tuhan Yesus. Bersih dari sel kanker, bersih dari tumor, bersih dari segala benjolan. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang yang sedang terluka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Syaraf-syaraf yang terjepit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pembuluh darah yang rusak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Hati kami dipulihkan Tuhan Yesus, ada damai, ada sejahtera, ada kelegaan, ada ketenangan, bisa tidur nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah disembuhkan. Saudara masing-masing doa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji. Tangan kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu penuh rahmat memberkati Ibu Daniati Pariaji, sehat, panjang umur selalu, kuat, sukacita di dalam melayani Tuhan Yesus. Dan dipenuhi hikmat kuasa Tuhan Yesus dalam mengembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Tuhan Yesus tuntun dalam setiap pengambilan keputusannya. Tuhan Yesus jagai setiap langkahnya. Tuhan Yesus proteksi bersama keluarganya. Kami menyerahkan acara Natal Tiberias tanggal 7 Desember ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang buat terjadi acara Natal menjadi sarana misi Allah untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa juga untuk jiwa-jiwa bertobat, mengalami kasih Tuhan Yesus, mengalami kemenangan, pemulihan yang dari Tuhan Yesus, yang beban berat Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong setiap jiwa-jiwa yang datang mengalami kelepasan, mengalami pemulihan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan yang berkati semua berlangsung dengan lancar, dengan aman, dengan tertib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus menggandeng kami, Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, diam dalam rumah Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu. Kami mengucap syukur, mengucap berkat Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus yang membawa kami ada dalam Tuhan Yesus dalam kami. Sehingga kami bisa berkata, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami bisa berkata, bahwa hidup kami bukan kami lagi, tetapi Yesus Tuhan hidup dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi adalah hidup dalam anak Allah, Yesus Tuhan kami yang sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa sebagaimana firman-Mu Tuhan katakan bahwa minyak zaitun ini untuk menghormati Allah dan manusia. Sebagaimana terjadi dalam firman-Mu Tuhan, orang yang sakit dioleskan, dengan minyak urapan disembuhkan. Terjadi kuasa mujizat Tuhan Yesus, maka juga dinyatakan terus di akhir zaman kuasa Tuhan Yesus melalui setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita satu pujian saudara di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalam
memberkati dan melindungi kamu. Tuhan Yesus menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu damai sejahtera. Tuhan Yesus memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menjaga keluar masukmu. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu, memenuhimu, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus memulihkan semangatmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik, dan tidak ada satupun rancangan Tuhan Yesus yang gagal di dalam keluargamu. Dan engkau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering oleh kasih Yesus yang selalu mengalir. Kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan Allah Roh Kudus menjagamu, menghiburmu, menolongmu, menguatkanmu. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Engkau dimahkotai, kita dimahkotai Tuhan Yesus kekal di dalam kerajaan sorga. Dan sampai hari itu terjadi, setiap hari hidupmu sungguh engkau tidak akan pernah berhenti terheran-heran menyaksikan, melihat, mengalami kasih kebaikan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya. Dan engkau akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Oh Yesusku, Kau mulia, kuasa-Mu sungguh termakan, indah di hidupku. Oh Yesusku, Kau mulia, buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku selamanya. Oh Yesusku, Kamu. Dan demikianlah selesai ibadah minggu ini. Siapa yang terkasih, cabang gereja Tiberias Kelapa Gading ini, sampai bertemu di waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati dan shalom Tiberias. Buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku. Buat setiap pengorbananmu, untuk hapus dosaku. Buat setiap pengorbananmu, untuk